Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham yang di request oleh teman saya. Saham apakah itu? Saham MLPL, Multipolar, dan MPPA. Nah, teman saya ini minta tolong direviewkan apakah dua saham ini sudah patah tren atau bagaimana. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, silakan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada MLPL atau Multipolar. Nah, kalau kita lihat secara candle, dilihat di sini cenderungnya masih sideways ya. Cenderung masih sideways antara range 370 sampai dengan di sekitar 330-an. Karena ini beberapa kali menahan pergerakannya ya. Masih sideways. Tetapi kalau menurut saya pribadi kalau saya tarik garis dari sini, ini kan sebelumnya itu saham MLPL ini tidak membentuk low baru ya di sini. Ini kan low baru, kemudian sini lebih tinggi, di sini juga lebih tinggi, di sini lebih tinggi, di sini lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat garis dinamis trendline-nya ini cenderungnya sudah patah. Jadi yang tadi ada mulai tanda-tanda bergerak lebih naik, kemudian sekarang sudah patah dan tembus di sini. Nah, potensinya gimana? Kalau menurut saya pribadi ini sudah patah tren. Patah tren menunjukkan apa? Potensi untuk melanjutkan penurunan. Kemana minimal? Seandainya dia misalnya break dari level 330 atau 328, maka ada potensi untuk menyentuh level 300. Nah, buat teman-teman yang sudah punya bagaimana? Sebaiknya bisa pertimbangkan untuk cut loss di level apabila break dari level 330. Karena kenapa? Kalau turun ke level 300 itu sudah sekitar 10%-an, 9-10%-an. Dan kalau misalnya teman-teman punya di daerah atas 360, 370 atau bahkan di sekitar 380, cut loss-nya cukup dalam. Kenapa? Karena ini sahamnya sudah mulai downtrend kembali. Ini naik, uptrend kan, cukup uptrend, kemudian mulai turun, naik bentar, retest, turun kembali, ini retest, turun kembali, dan ini di retest, turun kembali, seperti bola, naikkan, mulai turun, retest mantul, naik bentar, turun kembali, naik bentar, turun kembali, seperti itu. Nah, potensinya gimana? Potensinya kalau seandainya ini retest, gagal break, kemudian turun kembali, maka akan mencari support berikutnya. Support berikutnya di mana? Level psikologisnya di sekitar 300 di sini. Nah, kalau misalnya break dari 300, maka akan melanjutkan penurunan ke bawah, akan lebih dalam. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya, pertimbangkan untuk cut loss di sini. Tetapi kalau seandainya teman-teman mau spekulasi buy, karena di sini ada support minor ya, support minor di sekitar 330, bisa manfaatin kalau misalnya mau untuk manfaatin technical rebound sementara. Karena kalau kita lihat ini 3 hari candle merah. Kalau kita lihat di sini 3 hari candle merah, besoknya hijau. Seperti itu. Jadi beberapa hari candle merah, besoknya hijau, mantul, technical rebound seperti itu. Tetapi untuk trading jangka panjang atau hold jangka panjang sebaiknya jangan, karena ini sahamnya sudah mulai downtrend. Akan bagus kembali apabila saham MLPL ini bisa break atau berhasil bertahan di atas level 370, itu masih cukup oke, menandakan masih sideways seperti itu. Tapi kalau di bawah itu saya rasa saya pribadi masih skip. Untuk saham kedua ada MPPA atau Matahari Putra Prima. Ini kurang lebih sama dengan MLPL,
cenderungnya masih downtrend karena di sini jelas kelihatan mantul di support, kemudian naik bentar, technical rebound, kemudian turun kembali. Di sini gagal break, turun kembali. Di sini ditahan, mantul technical rebound, turun kembali. Di sini patah, break dari support, turun kembali. Seperti itu. Nah, potensinya gimana? Kalau saya, seandainya saya punya di sekitar 400-an, saya sudah pasti cut loss di level apabila break di level 400. Ini level psikologisnya 400. Seperti itu. Dan sekarang sudah di sekitar 360. Kalau seandainya teman-teman punya di sekitar 430-an, sudah floating loss lumayan besar. Seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya dari MPPA. Oke, kayak sepertinya gangguan sinyal lagi untuk broker summary-nya. Sepertinya kalau buat teman-teman yang lihat broker summary, bisa coba komen di kolom komentar apakah saham MPPA ini distribusi ya. Kalau saya lihat dari kacamata saya, maka ini kelihatan bahwa saham MPPA ini distribusi. Tapi buat teman-teman coba cek di kolom komentar apakah saham MPPA ini distribusi. Kalau seandainya distribusi, maka sebaiknya cut loss dulu. Kenapa? Ini turunnya cukup dalam. Kemana arah potensinya? Potensinya ke level psikologisnya lagi, di sekitar level 300. Cukup dalam. Untuk teman-teman yang belum punya, sebaiknya jangan masuk di sini dulu, atau kalau memang mau bisa manfaatin untuk technical rebound karena ini sudah beberapa hari candle merah. Tapi saya menyarankan sebaiknya jangan, skip aja dulu, cari saham-saham yang indikasinya masih uptrend. Contoh kayak misalnya BBCA, INKP, terus kemudian IJBP, INDF, seperti itu. Untuk harga yang misalnya lebih murah di atas di bawah 1000 atau 500 masih banyak, ada di sekitar 600-an, itu 600-700 itu ada MAPI, itu bisa ada Pura. Kalau di bawah 100 itu masih cukup oke. Masih banyak kok saham-saham yang minimal sideways itu masih bisa untuk di trading kan. Tapi kalau untuk MLPL dan MPPA, menurut dari kacamata saya cenderungnya masih downtrend. Kalau sudah punya, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss dulu daripada kerugiannya lebih dalam. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.